Industri porno Jepang sebenarnya di titik menggairahkan lantaran saban tahun pemain-pemain baru terus membanjiri industri ini. Namun sayang tidak ada keseimbangan lantaran peminatnya kebanyakan kaum Hawa dan hanya sedikit kaum Adamnya. Pemain film porno lelaki bahkan populasinya lebih jarang dari jumlah harimau bengali. Hanya ada sekitar 70 aktor porno Jepang, ini jumlahnya bahkan kurang dari populasi harimau bengali sebanyak 2.500-an ekor, ujar Simi Ken salah satu aktor film panas negeri Sakura itu seperti dilansir harian The Independent. Perbandingan ini jelas tak seimbang lantaran saban tahun peminat perempuan di industri esek-esek mencapai 6.000 orang. Simi Ken telah berkicau di jejaring sosial Twitter miliknya agar lebih banyak lagi lelaki yang menekuni profesi ini. Dia mengatakan porno Jepang telah mendapatkan pasarnya tersendiri di hiburan panas dunia. Menurut Kotaku.com, banyak lelaki Jepang tidak memiliki postur tubuh yang keren alias krempeng, kurang sedap dipandang mata jika harus beraksi di film porno. Selain itu Jepang masuk dalam 5 besar negara yang lelakinya berpenis kecil, saat ereksi bahkan kelamin itu rata-rata hanya sepanjang 8 cm. Selain itu gaji awal diterima bintang esek-esek lelaki masih kalah dibanding aktris porno amatiran, mungkin itu sebabnya banyak pria kurang berminat di industri panas ini. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan industri film panas terbesar di dunia. Namun, nampaknya industri film panas di Jepang kini sedang mengalami masalah. Seperti yang tribunstyle.com lansir dari worldofbuzz.com, Jepang kekurangan pemeran pria dalam film-film panas mereka selanjutnya. Karena itu, satu perusahaan produksi film panas rela terbang ke negara tetangga Indonesia ini demi merekrut pemain pria bertalenta. Tokyo Dreams memutuskan untuk terbang ke Malaysia untuk mencari talent-talent baru. Sebelumnya, perusahaan ini dikabarkan telah melakukan audisi terlebih dahulu di Singapura sebelum terbang ke Malaysia. Ada 25 pria yang mendaftar, namun hanya 5 pria yang berhasil terpilih menjadi bintang film panas baru. Hanya ada 25 pria yang mendaftar di audisi tersebut terdengar mengejutkan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut melakukan audisi secara diam-diam. Malay Mail melaporkan bahwa sang sutradara hanya memberitahukan sedikit informasi tentang waktu dan tempat audisi. Metode yang sama kemungkinan juga dilakukan di Malaysia. Sebab, Malaysia merupakan negara konservatif dan hal-hal semacam itu tidak dilegalkan di sana. Manajer perekrutan, Shime Tashiaki mengungkapkan, "Kami melihat beberapa aktor berbakat saat audisi di Singapura dan menawarkan kontrak pada 5 pria yang memiliki performa paling baik. Kami sekarang berharap bisa menemukan lagi aktor bertalenta di audisi Malaysia, yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur. Saat ini, kami sedang dalam proses mencari tempat audisi yang sesuai. Audisi tersebut dikabarkan akan diselenggarakan pada pertengahan Juni mendatang." Setahun produksi 80.000 film panas. Jepang adalah penghasil industri video porno terbesar di dunia, tak kurang dari 80.000 video porno dihasilkan dalam setahun. Para pemeran dalam video porno itu ada yang menjadi selebritis kaya raya. Legalnya pornografi di Jepang untuk memproduksi, menjual dan menyebarluaskan konten pornografi karena sejak dahulu kala masyarakat Jepang sudah terbiasa dengan hal itu. Di Jepang industri film porno dilegalkan dengan alasan untuk menekan tindak kejahatan seksual. Dan ternyata, angka pemerkosaan ataupun pelecehan seksual di sana sangat rendah. Dari catatan kepolisian, tak ada catatan kejahatan diakibatkan kecanduan film porno. Selain hukuman yang sangat berat untuk kasus pelecehan seksual, dalam tradisi masyarakat Jepang sendiri orang yang melakukan itu dianggap gila. Lucunya, orang Jepang juga tidak memandang rendah setiap artis porno karena pekerjaan itu dianggap bukan hal yang tabu. Justru praktik-praktik prostitusi yang dianggap rendah dan pemerintah Jepang melarang tempat-tempat prostitusi. Tahun 2014 Jepang meluncurkan UU pornografi anak, salah satunya melarang anak-anak untuk memiliki konten porno. Hanya saja, heboh dan glamornya industri pornografi di Jepang ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tidak semua bintang porno di Jepang yang hidup kaya raya seperti Maria Ozawa, Sora Aoi atau sederet bintang lainnya.
Banyak artis Jepang yang terjebak dalam industri ini karena iming-iming menjadi supermodel, bintang film serta pendapatan yang besar. Namun, mereka sulit untuk melawan karena jika usianya dianggap sudah dewasa 18 tahun, pengadilan akan sulit mengabulkan gugatannya. Saki Kozai, seorang bintang porno yang meninggalkan profesi itu mengaku, awalnya ia mendapat tawaran kerja setelah juara sebagai model pramuka di sebuah kota. Ia yang saat itu berusia 24 tahun pun berangkat ke Tokyo karena tawaran pekerjaan tersebut, lalu menandatangani kontrak dengan sebuah agen model. Hari pertama bekerja, Kozai langsung disuruh membuka pakaian dan berhubungan seks di depan kamera. Saya tidak bisa melepas pakaian saya, semua bisa saya lakukan sambil menangis, ceritanya kepada AFP. Ada sekitar 20 orang di sekitar saya menunggu, tidak ada wanita yang bisa mengatakan tidak ketika mereka dikelilingi sejumlah pria dan memaksanya melakukan seperti itu, katanya. Saat ini Kozai berusia 30 tahun, ia akhirnya menyatakan berhenti karena sudah lelah melakukan ribuan kali adegan porno. Sisi gelap industri porno Jepang memang jarang dibahas, termasuk hak-hak mereka yang bekerja di dalamnya. Namun, tentu saja mereka sulit mengeluhkan hal itu secara hukum karena mereka dibayar per jam. Bintang baru dibayar 750 yen atau sekitar Rp94.000 per jam, bukan per produksi. Untuk satu adegan film bisa butuh 5 hingga 8 jam. Film Jepang yang terkenal impresif hanyalah trik yang didramatisir saja, meskipun hal itu banyak dikecam oleh aktivis perlindungan perempuan dan hak asasi. Banyak yang menggugat perlakuan tidak adil terhadap mereka, termasuk melakukan adegan brutal, tetapi umumnya kandas. Satu-satunya kasus gugatan pemeran film porno di Jepang yang berhasil terjadi Juni lalu, terkait tuduhan terhadap agen yang memaksa seseorang untuk tampil di lebih 100 video porno. 3 orang ditangkap atas kasus itu dan Asosiasi Perfilman di Jepang meminta maaf, namun, perusahaan hanya diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 240.000 yen atau sekitar 300 juta rupiah. Sebuah investigasi yang dilakukan AFP di Jepang menyebutkan bahwa banyak artis yang tertipu oleh para agensi. Industri film porno di Jepang sangat rapi, bekerja seperti intelijen. Mereka memburu sejumlah perempuan muda yang mengalami masalah di seluruh daerah, umumnya masalah keuangan. Para kaki tangan agen tersebut kemudian memperkenalkan diri dan mengajak wanita itu makan-makan serta membelikan sejumlah barang. Bila memiliki utang, utangnya pun dilunasi. Setelah itu, bisa diduga perempuan tersebut masuk perangkap para agen. Wanita lain yang diwawancarai AFP juga mengaku tertipu karena sebuah agen berjanji untuk membantunya menjadi penyanyi. Awalnya memang ditampilkan di sebuah pub kecil, kemudian terikat kontrak yang menjebaknya untuk pekerjaan. Saya tidak punya pilihan, kata wanita berusia 26 tahun ini, ketika saya lakukan itu benar-benar sakit. Tapi tim produksi tidak akan berhenti sekalipun. Sebuah LSM di Jepang Lee House, sangat aktif mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik-praktik agensi yang menjurus pada perdagangan manusia itu. Mereka mengatakan, lebih dari 60 aktris mencoba melarikan diri bisnis ini pada paruh pertama 2016, jauh di atas tahun-tahun sebelumnya. Kami pikir, ini hanyalah puncak gunung es, kata juru bicara Lee House Aiki Segawa. Banyak korban merasa bersalah, karena kontrak yang ditandatanganinya. Kebanyakan wanita muda usia 18 hingga 25 tahun. Mereka hanya sedikit pengetahuan tentang hukum dan sulit untuk membuktikan di pengadilan. Sebuah organisasi hak asasi Jepang menyebutkan, seorang wanita sampai melakukan operasi plastik berulang kali untuk lari dari masa lalunya. Sebuah LSM berencana untuk menyewa pengacara agar distribusi film yang diperankannya tidak diedarkan lagi. Namun, sebelum itu terwujud, perempuan ini gantung diri. Mariko Kawana, mantan bintang porno yang kini menjalani hidupnya sebagai penulis novel, ikut aktif untuk melindungi hak-hak pekerja di industri ini. Ia bergabung dengan sejumlah aktivis hak asasi agar pemerintah menerapkan aturan yang lebih tegas terhadap transparansi kontrak. Termasuk di antaranya, setiap kontrak harus melibatkan pengacara, agar hak-hak aktris tidak diabaikan.
Sekian thread kali ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kritik dan saran dipersilahkan ditulis di kolom komentar. Semua informasi yang saya tulis berasal dari Google Wakakakak. Terima kasih yang sudah menonton, jangan sungkan untuk klik subscribe. Terima kasih, salam AAAU.